Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keluarga kita, sahabat teman kita yang saat ini sedang menghadapi sakit, yang sedang menghadapi masalah dengan kesehatan mereka semua, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala juga diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang menghadapi masalah-masalah apapun masalah yang dihadapinya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga-keluarga kita sekarang yang mungkin barangkali dalam keadaan sekarang semua berperang dengan keadaan yang seperti sekarang ini, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera diangkat musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Adiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berdoa kepada Allah atas salawat dan salam, mudah-mudahan tetap terlimpah dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat yang ada. Begitu pula kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk istiqamah dalam menjalankan daripada jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sampai pada ujung daripada bahasan tentang haji. Dan kemarin sudah sampai pada bergerak kita ke Mina, dan sampai di sana kita sudah mulai masuk ke hari raya, dan terakhir sampai wa idza halaqa ra'sahu ba'da dzabh faqad istahibba ba'd ulama'ina ayamsikana suyati. Itu ya sudah sampai kepada setelah memotong rambut, mencukur rambut tadi itu. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalam keadaan tangan kita di ubun-ubun kita, itu sunnah seperti itu, dengan mengucapkan doa alhamdulillahi ala ma hadana. Segala puji bagi Allah ala ma hadana, atas keadaan yang telah memberikan hidayah kepada kami seperti ini. Alhamdulillahi ala ma an'ama bihi alaina
Segala puji bagi Allah atas semua yang telah Allah berikan nikmat kepada kami. Allahumma hadhihi nasihati fataqabbal minni. Ya Allah, ini adalah ubun-ubun saya ya Allah, maka terimalah ya Allah dari saya ini. Waghfir, dan ampuni li dunubi, ampuni ya Allah dosa-dosa saya ya Allah. Allahumma ghfir li ya Allah, ampuni saya. Wal muhalliqin al muqassirin, begitu pula kepada orang-orang yang memendekkan rambutnya dan yang mencukur total rambutnya. Ya, yang mencukur rambutnya dan yang memendekkan rambut cuma motong dikit aja gitu juga sama. Didoakan mudah-mudahan semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala ya wasi'al maghfirah. Amin. Ini terakhir. Wa idza faragha minal halqi kabbara wa qala, dan apabila telah selesai daripada mencukur rambut tersebut, kabbara, maka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala wa qala, dan mengucapkan doa alhamdulillahilladzi qada 'anna nusukana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi qada 'anna nusukana, yang telah menunaikan semua ibadah-ibadah kami, telah menyelesaikan semua ibadah-ibadah kami. Allahumma ya Allah zidna imanan, ya Allah zidna, tambahkan kepada kami ya Allah, tambah imanan, iman kami, wa yaqinan, dan keyakinan, wa taufiqan, dan taufik, wa aunan, dan pertolongan. Dimudahkan, diberikan, minta tambah lagi ya Allah pertolongan kepada kami. Waghfir lana li abaina, dan ampuni ya Allah bagi kedua orang tua kami, bapak-bapak kami ya Allah, wa ummahatina, juga ibu-ibu kami, wal muslimina, juga bagi semua orang Islam ajma'in seluruhnya. Ini doa yang setelah dicukur rambut kemudian berdoa seperti itu. Faslun fil adhkar mustahabbah bimina fi ayyam at-tashriq. Asal berikutnya fil adhkar mustahabbah, menerangkan masalah zikir-zikir mustahabbati yang disunnahkan di Mina, ketika kita di Mina, fi ayyam at-tashriq, pada hari-hari tasyrik. Ini menyelesaikan beberapa kewajiban yang belum tertunaikan. Itu waktu di tasyrik tadi, itu waktu di Mina hari tasyrik, hari tasyrik. Rawaina fi sahih Muslim, kami telah meriwayatkan dalam sahih Muslim, An-Nubaisyah Nubaisyahil Khair Al-Hadaliyah Sahabi, qala, beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala. Dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari-hari tasyrik itu adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin, adalah hari-hari untuk makan dan minum serta zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hari-hari tersebut bukan hari-hari puasa. Memang hari-hari yang dibolehkan makan, minum, ya, dan utamanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita di hari tasyrik cuma kegiatannya makan doang, minum doang begitu. Ya, ini hari-hari bukan hari puasa. Maka termasuk yang pernah kita pelajari itu adalah salah sekian di antara hari-hari yang diharamkan oleh Allah untuk berpuasa adalah hari tasyrik. Yang jelas-jelas diharamkan Allah, dikatakan sebagai hari yang tidak boleh berpuasa, itu adalah hari tasyrik. 11, 12, 13 Dzulhijjah, terus kemudian hari Idnya Idul Adha tadi itu berarti 4 ditambah 1 Idul Fitri berarti
5. Itu yang jelas-jelas ada larangannya. Ada larangannya untuk berpuasa tadi itu. 5 hari itu yang diharamkan untuk berpuasa. Berarti yang selain hari itu tidak ada keharaman untuk berpuasa. Mentok-mentok makruh begitu. Fa'istahabul iktsar min al-adhkar. Maka disunahkan, karena di situ termasuk hari-hari yang utamanya adalah zikir tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disunahkan al-iktsar min al-adhkar. Memperbanyak daripada zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir sebanyak-banyaknya. Di Mina lagi nunggu waktu untuk menyelesaikan dengan melempar jumrahan begitu. Wa afdaluha qiraatul Quran. Wa afdaluha, dan daripada zikir-zikir yang ada itu afdalnya adalah membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran adalah termasuk zikir yang paling afdal. Zikir yang lebih utama di antara kalimat-kalimat yang bisa disebutkan tadi itu, maka membaca Quran itu adalah bagian daripada yang paling utama. Jadi baca Al-Quran banyak-banyak. Terus bagaimana kalau kita baca Qurannya kita nggak bisa cepat, terus bagaimana belum barangkali mungkin belum belajar baca kulhu yang gampang. Kulhu itu kan juga Al-Quran. Dan bahkan dikatakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad itu adalah thuluthul Quran, tuh, sepertiga Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu thuluthul Quran, sepertiga daripada Al-Quran. Ini pernah diriwayatkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung perintahkan sama para sahabat-sahabatnya semua. Ayo coba ansyidu, kamu semua ngumpul semua. Kumpul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajak ngumpul mereka semua. Madhep di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak pada ngumpul semua, tengok kanan, tengok kiri. Ini ada penting apa ini? Rasul nyuruh kita suruh kumpul semua. Ini kepentingannya apa ini? Ya, kata Rasulullah, saya akan menyampaikan, akan membacakan sepertiga Al-Quran ini saat ini. Akan membacakan sepertiga Al-Quran saat ini. Wah, penting banget ini. Sudah siap-siap para sahabat untuk nunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau baca sepertiga Al-Quran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga siap, para sahabat sudah siap semua. Rasulullah siap membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kembali ke rumah. Masuk begitu, sahabat-sahabat masih belum ngeh gitu loh. Belum ngeh bagaimana mau membacakan sepertiga Al-Quran yang dibacakan kok cuma qul huwallahu ahad 2. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar lagi. Nah, ini mungkin sekarang ini mungkin mulai mau dibacakan kali sepertiga Al-Quran sama Rasulullah. Akhirnya keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma memberikan penjelasan. Qul huwallahu ahad. Tadi yang saya baca itu adalah nilainya dengan sepertiga Al-Quran. Thuluthul Quran kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah terus kembali masuk kembali, sudah selesai. Oh, Masya Allah, kayak begitu. Terus sekarang misalnya kok ada yang kemudian ngambil sikap, ya kalau begitu nggak usah baca Quran, baca aja Qul, ya silahkan, nggak apa-apa, boleh-boleh aja, baca banyak-banyak Qul huwallahu ahad, bagus-bagus, bukan nggak ada jeleknya, tidak ada jeleknya.
yang dibaca ini digurukan, istilah yang diajarkan kepada guru itu, saya pengen belajar kulhu. Oh ya, ternyata coba Pak, kita kan belum pernah belajar kulhu kan Pak. Kadang-kadang kita belum pernah, mentang-mentang kita ini udah pada ngaji belajar dari kecil sudah belajar, kadang-kadang kulhu sendiri malah belum pernah digurukan gitu loh. Pak, saya pengen belajar kulhu, datang belum ada gitu. Nah, maka kali waktu ini kita datang kepada guru ngaji, para kiai, para ustadz, datang cuma satu aja, coba datang. Kenapa? Pengen belajar kulhu, ya udah. Alhamdulillah. Belajar kulhu dari belajar dari awal, kadung tua misalnya, umur saya sudah susah, nanti mungkin mau belajar semuanya, ya harus sekarang belajar kulhu aja. Tiap hari kulhu mah enggak, tidak apa-apa. Bahkan ekstrim para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat tuh yang saking senangnya dengan kulhu, tadi dibilang begitu sama Rasulullah, enggak ada lain yang dibaca. Semua surat-surat yang dibaca dalam surat kulhu doang dulu. Ini gimana ini kan begitu? Kulhu doang, bener-bener kulhu doang. Ini sahabat yang lain sampai heran. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam matur, ini Kanjeng Nabi, ini gimana ini? Ini ada sahabat satu kok aneh, gimana? Ya semua dikasih kulhu semua ini, digarap dengan kulhu tok ini. Kata Rasulullah SAW, dipanggil itu sahabat, ini kamu kok nggak sama dengan yang lain? Katanya kamu begini. Nah, ya itulah ya Rasul. Karena saya senangnya saya dengan kulhu, itu kan sifat-sifat Allah. Saya senang dengan kulhu itu luar biasa, sehingga saya dimanapun juga nggak pernah lepas. Andai pun juga baca apapun juga mesti saya kasih kulhu tadi itu. Nah, Rasulullah nggak pernah marahin dia. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pujian kepadanya, kecintaanmu kepada kulhu yang kamu baca itu akan menghantarkan kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Dan nggak usah heran kalau sekarang itu misalnya siang zuhur kulhu, asar kulhu, maghrib kulhu, isya kulhu, atau nggak ada perubahan di kulhu dei nggak apa-apa, sah. Dan jangan bosan dengan kulhu. Bahkan kalau perlu setiap saat ada pertemuan nggak pernah lepas dari kulhu, bagus, silakan dibuat. Sampai banyak nggak masalah. Maka coba kalau sepertiga Al-Quran, berarti kalau sama 3 kali berarti sama juga dengan sepertiga kali 3 utuh khatam Quran. Ayo Masya Allah. Itu kalau 3 kali. Sikap seperti ini pun dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap seperti itu pun dibenarkan. Makanya pada saat yang namanya kita di Mina sana pun juga sama, perbanyak baca Quran. Kalau kira-kira kita nggak bisa yang lain, baca kulhu aja banyak-banyak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bahkan ada yang namanya orang yang sudah seperti ini adanya, dimanapun juga diyakini, ya, seperti ini dari gurunya mengajarkan begitu, perbanyak aja kulhu. Terus ada masalah apa, tapi jangan yang lain-lain, perbanyak kulhu. Masya Allah, sampai terlupa kesana kemari. Ya, ada masalah makan juga nggak ingat baca kulhu aja, alhamdulillah. Ternyata kita kadang-kadang ini agak salah dalam memikirkan, dalam pola kehidupan kita ini. Makan jadi wajib, minum jadi wajib, itu padahal Allah nggak pernah mewajibkan gitu loh. Yang namanya kalau kita kenyang itu kan karena lapar. Dan yang bikin kenyang itu Allah, bukan makanan. Ternyata ada orang itu yang cuma makan kulhu tadi itu dibikin kenyang sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa Allah bikin kenyang dengan tanpa makan, bisa.
Makanya kalau diuji pas nggak ada makan kok ternyata begitu, baca aja kulhu. Nggak usah ya Allah datangkan makanan buat saya. Jangan yakin makanan itu bisa memberikan kenyang. Ya Allah datangkan kenyang buat saya, gitu aja. Memang hakikatnya aku pengen yang dipingin itu kenyangnya, bukan makanannya. Datangkan kenyang buat saya. Bikin yang namanya Allah bikin kenyang, bikin buat kita tanpa makan bisa, dengan makanan bisa, dengan minuman bisa, semua bisa dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya pada saat di Mina sana pun juga sama gitu, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala perbanyak baca Quran. Wa afdaluha, yang paling afdalnya daripada zikir-zikir yang ada adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Wa sunnah, begitu pula sunnah ayyaqifa fi ayyamir rami kulla yawmin indal jumrah al-ula idza ramaha. Pas kita melempar jumrah itu, hari-hari melempar, setiap harinya tadi itu kita disunnahkan. Sunnah apa? Ketika kita itu melempar jumrah, kita melempar jumrah, kita disunnahkan wastaqbila, kita menghadap al-Ka'bah ke kiblat, wa yahmadullah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yukabbirahu, dan kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuhallilah wa yuhallilun, wa yuhallilah, dan kita bertahlil, membaca la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar tadi itu, wa yusabbihu, dan bertasbih, wa yad'u mahuduril qalbi, kita berdoa kepada Allah mahuduril qalbi, disertai dengan hadirnya hati. Jangan cuma mengucapkan doa di mulutnya doang tapi hatinya kosong. Serta dengan hadirnya hati, wa khusyu'il jawarih, wa ma khusyu'il jawarih, itu dengan khusyuknya anggota badan kita. Doa yang anteng, yang tenang, ngadep kiblat, kita matur kepada Allah Subhanahu. Wa yamkuthu kadzalika qadra qira'at surat al-Baqarah. Dan dalam kondisi tenang seperti itu adanya, kita berdiam diri di situ tuh, setelah kita ngelempar tadi itu qadra qira'at al-Baqarah, qadra qira'at surat al-Baqarah, dengan sekadar lamanya kita tadi itu, sekadar kita berhenti berdiam di dalam keadaan seperti itu adanya, sekira ukurannya adalah seperti kita selama kita membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan 2 juz lebih ya Pak. Ya, 1 juznya berapa? Kalau Bapak baca 1 juznya biasanya berapa? 10 menit atau 15 menit 1 juz. Itu dipakai ukuran sekira surat Al-Baqarah. Nah, kalau sejusnya biasa 30 menit ya 1 jam lebih. Berdiri di situ asik kayak orang nungguin yang namanya jawaban ketika kita sudah daftar di rumah sakit misalnya gitu. Loh, ini lama nunggu, yang betah kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Berdiam diri ngadep kiblat, ya. Bukan menghadap ke Jumrah Aqabah, itu bukan begitu, bukan Ustaula, bukan, ya. Menghadapnya tetap menghadap ke kiblat. Wa yaf'ala fil jamratil tsaniyah, dan itu dilakukan juga pada jumrah yang kedua. Wa ya jumrah al-wusta, dan itu adalah jumrah al-wusta. Kadali seperti itu juga. Jumrah ula, wusta, seperti itu adanya. Di pas jumratul ula, pada jumrah yang pertama tadi itu kita begitu berdiri seperti itu adanya sampai selama Al-Baqarah itu, Masya Allah, berdiri 1 jam, berdiri dalam keadaan khusyuk dan khudu' di hadapan Allah, ngadep, bawakan diri kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang menunggu sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, nggak bisa nih, kenapa kita nggak bisa?
Kadang-kadang kalau kita udah kadung ngantri, disuruh ngantri sama yang namanya petugas yang mau bagi sesuatu yang kita butuhkan itu bukan cuma 1 jam, berjam-jam itu kadang-kadang Masya Allah. Oh ya apalagi kalau mau lebaran coba. Ngantri kita itu untuk beli tiket itu kadang-kadang sampai dari pagi sampai siang baru dapat. Segitunya cuma tiket, sabar kita. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala juga bisa lebih sabar saat kita memahami bahwa yang mau kita minta ini sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kadang kurang begitu butuh sama Allah itu. Jadi lisan kita berdoa kepada Allah, Allah, batin kita tidak gitu loh. Nah, kita dilatih sampai berjam-jam selama Al-Baqarah tadi kita buat seperti itu adanya itu biar kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita tuh mau pulang. Sebentar lagi kita mau pulang ke negeri kami lagi, ya, mau berpisah. Ini mau pisahan itu dengan yang namanya kota Mekah, kota suci. Di mana itu ada Baitullah. Nah, udah mulai itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu hadiah buat kita pulang. Kita butuh sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisikan seperti itu adanya. Dibawa kepada Allah dengan segala kerendahan yang ada. Apa di jumrah wusta juga begitu adanya. Wala taqifu 'inda tsalitsah, dan tidak berhenti. Ay wala yaqifa 'inda tsalitsah, dan tidak sudahkan untuk berhenti 'inda tsalitsah ketika jumrah yang ketiga, yaitu wahya jumratul aqabah, yaitu di jumrah Aqabah. Tapi kalau di jumrah Aqabah kita enggak suruh berhenti begitu. Ula usta, kita disunahkan untuk berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas di jumrah Aqabah kita enggak disunahkan, tapi suruh langsung. Fa nafara min Mina faqad inqada. Apabila telah bertolak dari Mina, nah, sudah kita mulai kan seperti tadi itu sudah menyelesaikan kegiatan di Mina, sudah selesai, kemudian kita mau berpaling dari Mina, meninggalkan Mina, faqad inqada hajjahu wa lam yabqa dzikrun yata'allaqu bil hajj. Maka telah selesailah yang namanya orang tersebut telah menyelesaikan hajinya tadi itu. Sudah selesai hajinya, udah selesai haji. Jadi kalau selesai kegiatan di Mina, hajinya udah selesai. Walam yabqa dzikrun yata'allaqu bil hajj, dan sudah enggak tersisa lagi itu yang namanya zikir yang berhubungan dengan haji. Nah, udah enggak ada lagi, ya udah selesai hajinya. Lakinnah, akan tapi dirinya dari musafir, jadi musafir biasa seperti yang lain. Kalau sudah selesai dari Mina berarti sudah selesai kegiatan seperti musafir biasa. Sudah jadi musafir biasa seperti yang lain-lain sebelum haji tadi itu. Nah, maka yang disunahkan bukan berhubungan dengan haji, fa yustahabbu lahu at-takbir wa tahlil wa tahmid wa tamjid wa ghairi dzalik. Yang disunahkan berbanyak takbir, berbanyak tahlil, berbanyak tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, seperti itu diucapkan banyak-banyak. Itu bukan cuma waktu di Mekah doang. Jadi musafir tuh ngisi waktu, kalau bisa isi waktu dengan banyak-banyak baca takbir, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, besarkan Allah. Nah, ini termasuk tamjid wa ghairi dzalika minal adhkar al-mustahabbah lil musafirin, yang disunahkan ketika kita pergi. Wa sayati bayanuha insyaallah ta'ala, insyaallah nanti di bab musafir biasa nanti insyaallah akan dijelaskan insyaallah. Wa idza dakhala Makkah, wa idza dakhala, dan apabila telah masuk Makkah, kota Makkah,
Warada timar. Dan juga menghendaki untuk melaksanakan umrah ya seperti jamaah umrah biasa. Jadi kalau kita sudah sampai di Mekah, terus kita pengen melaksanakan umrah gitu, Mekah kita mau melaksanakan umrah, fa'ala fi umratihi minal adhkar, maka zikir-zikirnya adalah sama dengan yang namanya seperti kita umrah. Ma ya'ti bihi fil hajj fil umur musytarikah bainal haji wal umrah. Ya, kalau kita mau umrah ya berarti zikirnya sama dengan yang namanya kegiatan umrah. Dan jadi kegiatan-kegiatan yang sama dengan haji ya kita buat seperti biasanya, yang tidak berbeda dengan yang awal-awal. Wahya al-ihram, kita mesti pakai ihram, terus kita tawaf sama, wassa'i juga sama, wadzabhi wal halaq, begitu pula sampai yang namanya motong kurban tadi itu, wal halaq juga termasuk motong rambut. Wallahu a'lam. Nah, selesai Pak itu berarti kita sudah selesai hajinya, amalan haji sudah selesai, tinggal sekarang kita yang belum ini berangkat bareng. Berangkat barengnya dari Al-Hidayah kan? berangkat kemana? Mau berangkat haji dari Al-Hidayah, berangkat bareng-bareng itu bagus. Nah itu yang belum. Jadi ngajinya haji sudah, zikir-zikirnya sudah sampai selesai, tinggal sekarang satu langkah lagi kita berangkat haji. Nanti kalau udah diberi kesempatan sama Allah, nah udah begitu tinggal berangkat pergi yang lebih jauh lagi, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semuanya untuk bisa berangkat. Minimal sekali lagi kita mesti harus berangkat, walaupun kita udah berkali-kali mungkin ya. Minimal sekali lagi kita setelah selesai ngaji kita seperti ini adanya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menunaikan ibadah haji sebelum kita mati lagi nanti itu, berikan kesempatan untuk berjamaah mengerjakan ibadah haji ke kota suci sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun fima yaquluhu idza syariba ma'a zamzam. Pasal berikutnya adalah apa yang harus diucapkan ketika kita meminum air zam-zam. Nah, jadi minum air zam-zam itu tidak ada hubungan dengan umrah, tidak ada hubungan dengan syariat haji. Tapi ada fadilah dan keistimewaan. Karena air zam-zam itu adanya cuma di sana gitu loh. Walaupun sekarang udah nyampe juga ke Indonesia dengan cara diterbangkan. Ini air yang istimewa Pak. Yakin air yang istimewa luar biasa. Segitu banyak yang namanya miliaran manusia minum. Masya Allah. Bahkan mungkin sampai ratusan juta tiap harinya dikirim ke seluruh dunia ini. Tapi kok gak habis-habis itu ya. Dengan izin Allah gak habis-habis. Sampai banyak juga yang menyatakan bahwa wah ini yang sebuah kemustahilan. Iya, otak kita yang mau kemustahilan kalau kita bisa ngomong begitu. Tidak ada masa asatnya, mau rendeng, mau musim kemarau, mau apa ya seperti itu adanya. Tiap hari ada orang umrah, semua juga minum, pulang bawa, dikirim ke daerah-daerah yang jauh pun juga sama seperti itu. Ya itu juga. Kok enggak habis-habis ya. Inilah maunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah punya mau seperti itu adanya. Warwaina
An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma'u zamzam lima syuriba lahu. Air zam-zam itu lima syuriba lahu, untuk apapun dia diminumnya. Artinya apa? Saat minum air zam-zam itu niat apa aja loh sah. Masya Allah, ini diyakini gitu loh. Jadi kita belajar meyakini yang disabdakan Rasulullah itu dengan belajar yang luar biasa, benar-benar yakin bahwa itu sabda benar adanya. Seperti kalau kita dengan yang namanya sabda yang lain, Rasul pernah mengatakan Al-Fatihatu lima quri'at lah, misalnya begitu. Fatihah itu juga untuk niat apa saja dia dibacakannya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membayar utang. Al-Fatihah loh, begitu juga sama di Fatihah. Mudah-mudahan dikasih sehat. Al-Fatihah loh. Ini semuanya bisa. Nah, begitu pula yang namanya Rasul pernah menyatakan dalam sabda beliau tadi itu, beliau sampaikan ma'u zamzam lima syuribalah loh. Jadi air zam-zam itu untuk apa saja diniatkan dia itu dengan meminumnya tadi itu. Sampai ada orang yang pernah dikatakan dalam sabda Rasulullah SAW diceritakan itu, ada orang yang pernah punya janjian sama Rasulullah. Di Rasul itu dikasih lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Janjian ketemu di sini ya Rasul. Enggak usah pokoknya kita ketemu di sini ya. Rasul lupa. Itu bukan cuma sehari dua hari. Berhari-hari yang namanya orang itu enggak sempat sampai makan apapun, enggak sempat. Ditanya sama Rasulullah SAW, kamu sudah sampai dari kemarin di sini? Dari hari kita janji, iya Rasul. Nah, lalu kamu makan apa? Alhamdulillah, saya minum air zam-zam loh. 5 syuribalah. Untuk apa aja? Jadi kalau pas lagi minum air zam-zam itu batin kita matur kepada Allah. Lisannya kita minum air zam-zam, batinnya minta kepada Allah. Persis dengan seperti yang namanya kalau kita membaca Fatihah, mulutnya kita baca Fatihah, hatinya nangis sama Allah Subhanahu wa taala, minta seperti apa yang kita mau dan itu adanya. Karena ini paduan antara lisan dengan hati, seperti yang namanya sabda Rasul, ma'u zamzam lima syuribalah. Jadi satu kerja hati, yang satu kerja fisik. Ini dipadukan. Dan banyak, Masya Allah, banyak sekali. Ini sabda Rasulullah itu sabda yang luar biasa. Nah, kalau begini ya untungnya kita ini belum sampai ke sana. Kau sekarang air zam-zam di Indonesia sudah apa? Ya udah kalau begitu beli di Indonesia. Berlaku enggak? Berlaku. Ini bukan karena kota Mekahnya, tapi air zam-zamnya. Obat di air zam-zam. Semua tadi itu. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan. Tapi air zam-zam bukan cuma minum doang, enggak. Batin kita matur sama Allah untuk mengobati daripada yang namanya penyakit kita, penyakit hati, penyakit zahir, penyakit apapun. Ma'u zamzam lima syuribalah. Wa hadha min mu'amal ulama wal khiyar bihi. Ini adalah amalan daripada para ulama seperti adanya. Para ulama juga telah mengamalkan seperti adanya. Fasyaribuhu lima talibi lahum jalilata fanaluha. Yang namanya para ulama mengamalkan itu. Mereka minum dengan berbagai macam, dan alhamdulillah semua menceritakan bahwa itu adalah benar adanya. Benar adanya. Yang belum benar itu posisi kita belum seperti yang namanya para ulama tadi itu. Batin kita belum sama, ini maka kita samakan dulu. Kita usahakan. Para ulama, maka ulama juga telah menyatakan sebagaimana pengalaman yang pernah mereka buat
dari memahami sabda Rasulullah SAW tersebut, wa yustahabbu liman syaribah lil maghfirah, dan disunnahkan juga bagi orang yang meminumnya, liman syaribahu, dengan yang meminumnya tadi itu, lil maghfirati, yang pertama kali sunnah kita minum ma'u zamzam, air zamzam, karena saking pengennya dapat maghfirah Allah, pengen dapat pengampunan Allah. Betapa nerangsanya kita, betapa sengsaranya kita kalau diberikan hidup sudah sampai puluhan tahun terus tidak berakhir dengan maghfirah Allah gitu loh. Ya Allah, ya Rabb, sedihnya kita kayak apa ini, dikasih kemampuan kita untuk bisa berhidup selama puluhan tahun tapi berakhir tidak bisa membawa maghfirah Allah. Maka segala doa dan permintaan yang pertama kita minta kepada Allah adalah maghfirah Allah, pengampunan dari Allah. Sampai kepada minum air zam-zam pun yang diminta maghfirah Allah. Awli syifa min maradin, atau juga karena untuk kesembuhan daripada suatu penyakit misalnya loh. Sampai kalau begini adanya ini kadang-kadang ada orang berangkat sampai ke Mekah, jalan sampai susah-susah bayar mahal-mahal. Kenapa? Saya sudah berusaha maksimal kemana-mana berobat sudah nggak sembuh-sembuh. Terus meyakini bahwa Rasulullah pernah menyatakan ma'u zamzam lima syuribalah, maka dia yakin, nggak pernah berpikir beli air zam, enggak. Yang dia pikirkan adalah langsung berangkat ke sana. Di sana diminumkan tuh air zam-zam dengan niatan, ya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan. Ternyata oh pantas, kenapa kok begitu adanya, Masya Allah, dia usaha sudah luar biasa, dari rumahnya sampai ke sini sudah luar biasa. Dilihat sama Allah, itu yang namanya usahanya. Al jaza bi qadri ta'ab, pemberian Allah, balasan Allah itu sekadar ya, dengan yang namanya kesusahan yang dia buat loh. Ya, susah-susahnya perjuangannya, ujung-ujungnya cuma satu, minum air zam-zam. Kenapa? Pengen sembuh ya Allah loh. Bagi Allah nggak susah. Lihat begitu aja disembuhkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwi dzalika wa yaqula 'inda syurbihi, dan ketika kita minum air zam-zam tadi itu disunnahkan kita untuk membaca doa, Allahumma ya Allah, innahu balaghani, sesungguhnya telah sampai kepada saya, anna rasulaka sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, bahwa Rasulmu telah menyampaikan sabda, ma'u zamzam lima syuribalah, bahwa menyampaikan kabar kepada kami ya Allah bahwa ma'u zamzam lima syuribalah, air zam-zam adalah untuk apapun diminum, diniatkan pada saat minumnya. Allahumma ya Allah, wa ini asyrabuhu, dan saya meminumnya ini ya Allah, litaghfirli, niat saya yang pertama adalah Engkau mengampuni hamba ini ya Allah, wa taf'ala bi kada wa kada, maksudnya apa? Dan agar Engkau berikan, Engkau buat kepada kami ini ya Allah seperti ini. Maksudnya apa? Silahkan dibuat sendiri. Ya Allah, Rasulmu pernah menyampaikan air zam-zam itu adalah untuk apapun diniatkannya. Maka saya mohon ya Allah, saya minum air zam-zam ini adalah untuk mendapatkan pengampunanmu ya Allah, satu. Yang kedua, agar yang namanya apapun yang sekarang sedang saya hadapi dimudahkan untuk ngurusinya ya Allah, kan begitu. Nah, ketika kita niatan untuk minum itu seperti itu adanya. Nah, maka disampaikan di dalam doa ini adalah wa taf'ala bi kadza wa kadza, dan Engkau berbuat kepadaku ini ya Allah seperti ini ya Allah, yang demikian ini ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah ya Allah saya, atau Kau berikan itu ya Allah yang saya minta tadi. Sampaikan. Allahumma, atau doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ya Allah inni asyrabuhu, sesungguhnya saya meminumnya ya Allah, mustashfian,
untuk minta berobat, minta obat, minta kesembuhan bihi dengan minum air zam-zam tadi ya Allah. Fashfini, maka sembuhkanlah ya Allah penyakit saya. Nah, ini juga boleh, silahkan minum air zam-zam mau datang ke Arab sana, ke Mekah sana sendiri, atau tinggal beli air zam-zam yang sudah ada di sini terus diminum. Minum dengan niatan seperti itu adanya. Lihat secara hukum sah secara hukum seperti adanya. Nah, bagaimana secara yang namanya batiniah tergantung kepada kita semua. Bagaimana batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwa ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam ini adalah untuk apa aja diniatkan saat minumnya tadi itu. Ini bukan iklan penjualan air zam-zam loh Pak. Ini Rasulullah yang menyampaikan seperti adanya. Kalau sampai kira-kira ada yang karena itu kemudian terdorong untuk membeli air zam-zam, terus sampai penjualan air zam-zam jadi lebih banyak, yaitu bersyukur aja sama Allah dan Rasulnya. Ini langsung Allah dan Rasulnya. Jadi pantas kalau orang-orang begitu kemudian punya kontribusi kepada agama ini lebih besar, itu pantas sebenarnya, mestinya gitu loh. Itu sampai kepada air zam-zam. Dan idza aradal khuruj min Makkah, nanti bagaimana kita nanti mau keluar dari Mekah, adabnya seperti apa yang kita buat kalau kita mau keluar dari kota Mekah, maka nanti insyaallah akan kita sambung kembali setelah lewatnya hari dan ketemu dengan hari Selasa lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang berkah, ilmu yang berkah, manfaat, maslahah fid din dunya akhirah. Begitu pula kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup yang berkah, manfaat, maslahah fid din dunya wal akhirah. Sampai pada akhirnya semua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, datang menuju kepada Allah dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.